Pertanyaan pertama, Ustadz mohon nasihatnya agar bisa menjaga pandangan di zaman fitnah ini dan ancaman kelak di akhirat bagi yang tidak bisa menjaga pandangan. Para ulama berkata, Ithnani la yashba'an. Ada dua yang tidak pernah kenyang. Al-ainu minan nadhar. Mata tidak pernah kenyang melihat. Wal lisanu minal kalam. Dan lisan tidak pernah kenyang berbicara. Allah menciptakan mata untuk digunakan hal-hal yang bermanfaat dan mulia. Dan Allah tidak menciptakan mata itu agar dengannya kita berbuat maksiat kepadanya, dengan cara dilayangkan pandangan itu kepada tempat-tempat yang diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dilihat. Saya setuju dengan saudara kita yang bertanya, zaman ini zaman fitnah. Walaupun bukan hanya zaman ini zaman fitnah. Zaman-zaman terdahulu dan zaman yang akan datang juga zaman fitnah. Yang perlu kita ketahui adalah ada orang yang bisa menjaga dirinya dari fitnah itu, sementara ada orang yang tidak bisa menjaga dirinya dari fitnah itu. Permasalahannya bukanlah di zamannya, namun permasalahannya ada pada hati orang itu. Di dalam biografi Buya Hamka, kalau itu sahih daripada biografi dari yang diceritakan tentang beliau, di dalam perjalanan pulang haji di atas pesawat bersama jemaah haji yang bersama beliau, ada yang berkata, Buya, di Mekah saya bertemu wanita pelacur. Kata Buya Hamka, saya di Indonesia, di Jakarta tidak pernah bertemu wanita pelacur. Subhanallah. Ini Jakarta penuh dengan fitnah. Kenapa beliau tidak pernah bertemu dengan fitnah itu? Fitnah perzinahan. Dari wanita-wanita yang menggoda beliau untuk berzina. Karena pandainya beliau menjaga diri dari tempat-tempat fitnah itu. Oleh karena itu, perkuat benteng iman dan perkuat ketakutan kepada Allah dan azab dan murka-murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu yang bisa membentengi mata kita dari maksiat yang ditawarkan setiap hari gratis. Namun gratis di baliknya ada adab yang sangat dahsyat. Selalulah letakkan di pelupuk mata Anda firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nur itu. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin, tundukkan pandangan mata kalian dan jaga kemaluan kalian. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Dan katakan kepada kaum mukminat, tundukkan pandangan kalian dan jaga kemaluan kalian. Dan menundukkan pandangan tidak hanya ketika Anda sedang di pasar, tidak hanya ketika Anda sedang berada di jalanan. Menundukkan pandangan termasuk dari aurat yang ada di televisi, dari aurat yang ada di koran, dari aurat yang ada di majalah. Antum kira menundukkan pandangan itu hanya di pasar? Anda salah. Dan ketahuilah bahwa sumber dosa mayoritas berasal dari mata. Oleh karena itu orang yang
tidak peduli kepada dosa, maka dia tidak peduli kepada matanya. Namun orang yang takut kepada dosa akan takut kepada mata dan dosa-dosa yang ada di mata. Lihatlah, ketika Allah melarang zina, Allah melarang titik pertama datangnya zina bernama pandangan mata. Yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan, wa yahfadhu furujahum. Lihat, ketika Allah melarang zina, Allah melarang pintu pertama datangnya zina bernama pandangan mata. Ingatlah saudaraku, apabila mata Anda lepaskan untuk hal-hal yang diharamkan Allah, itu akan membuat salat Anda tidak khusyuk dan akan membuat Anda tidak bisa tahajud, dan akan membuat Anda tidak bisa menuntut ilmu dengan baik, dan akan membuat Anda akan membuat Anda kesulitan dalam menghafal Al-Qur'an dan mempertahankan hafalan Al-Qur'an. Sa'altu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Aku bertanya kepada Waqi', kata Imam Syafi'i, buruknya hafalanku, dan Imam Waqi' mewasiatkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Dan ia berkata kepadaku bahwa cahaya Allah adalah ilmu. Ia mengatakan bahwa ilmu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat kepadanya. Berkata Yahya Ibn Abi Katsir, wa haramun 'alal ilmi an yadkhula al-qalba idza kana fihi al-ma'asi. Maka tidak akan pernah ilmu itu masuk ke dalam hati manakala hati itu dipenuhi oleh maksiat. Lebih daripada semua perkataan Imam Syafi'i dan Imam Yahya bin Abi Katsir tersebut adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Qur'an. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Manakala takwa ada di dalam hati, ilmu akan masuk ke dalam hati itu. Namun manakala hati dipenuhi maksiat, ilmu akan menghindar dari hati tersebut. Kalau antum memang ingin belajar, menimba ilmu agama dan membenahi agama Anda, yang paling penting jauhi maksiat. Dan maksiat yang paling gampang di zaman kita adalah maksiat melalui mata. Susah, Ustaz. Kalau mudah semua orang akan beriman. Justru karena susah itulah kita harus berusaha dan berjuang. Dan keseriusan kita terlihat dari perjuangan kita untuk ghaddul basar. Wallahu a'lam. Malam yang berbahagia ini adalah malam pertama kali saya duduk di majelis antum ya Ustaz. Sungguh pembahasan malam ini mengingatkan saya ketika saya merasakan nikmatnya berbahagia beribadah saat membaca kalamullah, saat salat, saat beraktivitas. Seolah-olah Allah dekat dengan saya, mengawasi gerak-gerik saya. Segala apapun seakan-akan saya merasakan diawasi oleh Allah. Tetapi saat ini kelezatan itu hilang entah kemana. Mohon berikan nasihat untuk saya agar saya mendapatkan kenikmatan itu kembali. Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati salat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah. Nabi mengatakan wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Allah jadikan kebahagiaanku ada di dalam salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Orang-orang yang dalam salatnya mereka khusyuk. Yang di dalam salatnya mereka apa? Khusyuk.
Kemudian di akhir ayat Allah katakan, walladzina hum li salatihim hafizun. Dan mereka orang-orang yang menjaga salat mereka. Baru setelah itu Allah katakan, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Allah mulai sifat orang yang beriman dengan khusyuk di dalam salat, Allah tutup sifat orang yang beriman dengan menjaga salat. Pertanda salat itu benar-benar harus kita tumpahkan perhatian kita untuk menjaganya. Harus kita tumpahkan perhatian kita untuk mendapat kekhusyukan di dalamnya. Kenapa kita katakan merugi? Orang yang tidak bisa khusyuk di dalam salat dan tidak bisa menikmati keindahan salat. Karena Rasul kita tercinta SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya. Maka orang yang salatnya rusak dan dia tidak bisa menikmati indahnya salat. Karena hatinya lari ke sana dan kemari. Badannya sujud, namun hatinya lari. Badannya ruku, namun hatinya enggak mau ruku. Bagaimana dia akan menikmati salat? Bagaimana kita akan menikmati munajat? Kalau itu hanya sesuatu yang dilafazkan oleh lisan, hati kita tidak ada dalam lafaz-lafaz itu. Bahkan kita tidak mengerti apa yang kita lafazkan. Banyak orang salat tidak mengerti apa yang dia ucapkan di dalam salat. Bagaimana dia akan menikmati salat? Sementara orang-orang terdahulu hidup mereka dipenuhi dengan tangis di dalam salat mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sakit memerintahkan Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha untuk memerintahkan Abu Bakar salat mengimami kaum muslimin. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Idza qara'a al-Qur'ana la yakadu yasma'u an-nasu sautahu minal buka." Wahai Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang sangat lembut. Kalau dia membaca Al-Quran, manusia tidak akan bisa mendengar suaranya dengan baik karena tangisnya. Ini Abu Bakar. Kalau memang kita mencintai Abu Bakar, ini sifat beliau. Umar dikatakan bahwasanya isakan tangis Umar terdengar sampai saf paling belakang. Ini Umar radhiyallahu anhu warḍah. Abdurrahman ibnu Abi Abza dari kalangan tabi'in mengimami salat kaum muslimin di Masjid Madinah. Dan beliau membaca surat Al-Muddathir sampai kepada ayat fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Apabila ditiup sangkakala, maka hari itu adalah hari yang teramat berat, apalagi orang kafir. Hari itu tidaklah ringan. Sampai kepada ayat ini beliau tidak bisa menahan air matanya. Terisak-isak menangis. Membayangkan hari yang sangat pedih itu. Hari yang sangat berat dan teramat berat itu. Sehingga tidak sanggup untuk melanjutkan ayat. Seorang yang menangis membaca Al-Quran, mengimami salat kaum muslimin akan sulit untuk melanjutkan ayat manakala isatakan tangisnya begitu hebat. Itu yang terjadi kepada Abdurrahman ibnu Abi Abza. Dan dia mencoba untuk melanjutkan, namun terhenti di ayat itu. Mencoba untuk melanjutkan, terhenti di isakan tangisnya di ayat itu. Sampai akhirnya beliau jatuh pingsan. Pingsan karena saking takutnya kepada Allah. Karena imam berhalangan untuk sholat karena
pingsan, makmum yang ada di belakang maju dan melanjutkan estafet salat. Setelah mereka selesai melakukan salat, mereka membangunkan imam mereka. Dan ternyata imam mereka telah kembali menghadap Allah. Alangkah nikmatnya meninggal ketika salat dan ketika menangis di dalam salat. Lakukan ibadah dengan hati, jangan dengan zahir badan. Dan berlatihlah. Dan berlatihlah, dan berlatihlah. Dan jangan lupa berdoa. Karena doa senjata orang mukmin. Banyak kita beribadah, namun ibadah hanya dari zahir kita, tidak sampai ke dalam hati kita. Kita tidak melakukan ibadah dengan hati kita. Kita ucapkan salam kepada saudara kita, Assalamualaikum. Itu hanya lisan kita yang berbicara, hati kita tidak hadir di dalam salam itu. Padahal salam artinya semoga keselamatan atas kalian. Doa yang hebat, doa yang luar biasa. Seandainya Allah kabulkan, selamat saudara kita di dunia, selamat saudara kita di akhirat. Dan andai balasan mereka kepada kita diterima oleh Allah, selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat. Assalamualaikum. Namun lihatlah kita yang mengucapkan Assalamualaikum dengan lisan, dan tidak jauh bedanya antara Assalamualaikum dengan apa kabar. Hanya ungkapan kata-kata pertemuan yang tidak diiringi oleh hati memahami bacaan itu dan mengucapkannya dengan hati. Maka hadirkan hati di dalam beribadah, di dalam membaca Al-Quran, di dalam sujud, di dalam doa, di dalam zikir, di dalam hal-hal yang lainnya. Ada 3 tempat kata para ulama harus hadir hati kita di situ. Pertama ketika salat, kedua ketika membaca Al-Quran, ketiga ketika kita sedang berada di majlis-majlis zikir yang mengingatkan kita kepada Allah. Dan mereka kemudian berkata, seandainya dalam 3 ini Anda tidak memiliki hati, ketahuilah Anda memang tidak punya hati. Ini nasihat yang pertama. Adapun nasihat yang kedua, teropong diri Anda. Apa maksiat yang Anda lakukan kepada Allah? Apa keingkaran Anda kepada Allah yang Anda pertahankan sampai sekarang? Apa kesombongan Anda kepada Allah yang Anda tidak mau taubat darinya? Karena Anda merasa nikmat di atas maksiat itu. Kalau ada, putuskan tali hubungan Anda dengan maksiat. Kalau Anda tidak tahu, tanya kepada yang tahu. Karena boleh jadi menurut Anda itu tidak maksiat, namun di sisi Allah itu maksiat yang luar biasa. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya kalian sekarang ini kepada tabi'in, bukan kepada kita, kepada tabi'in. Generasi umat Islam lapis 2 setelah para sahabat. Orang yang bertemu dengan sahabat tidak bertemu dengan siapa? Dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalian sekarang ini mengamalkan amalan yang menurut kalian dosanya lebih halus daripada rambut. Namun apa yang kalian amalkan itu bagi kami di zaman Rasul hidup bagaikan sesuatu dosa yang membinasakan. Itu perkataan Anas bin Malik kepada tabi'in. Bagaimana kalau Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertemu dengan kita? Apa yang akan beliau ucapkan kepada umat Nabi Muhammad yang mereka adalah kita? Maka kalau antum tidak tahu ada maksiat apa di tubuh antum, di keluarga antum, di pekerjaan antum, tanya kepada ustaz. Beberkan apa yang antum lakukan untuk dilihat mana yang maksiat yang harus antum putuskan hubungan dengan maksiat itu. Dan kalau antum lakukan ini, saya yakin dan percaya, keindahan beribadah, rasa dekat dengan Allah yang antum rasakan pertama, kembali. Dan kalau antum bisa kembali, doakan kami bisa melangkah ke arah itu.
Anda pernah mendengar dari seseorang ustadz bahwa salat duha yang kita lakukan secara rutin termasuk bid'ah, tapi masuk dalam kategori bid'ah hasanah. Karena alasannya bahwa Nabi SAW tidak mengerjakannya secara rutin, akan tapi beliau mengerjakannya di saat-saat ketika musafir saja. Tidakkah Anda membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala, wahai ustadz, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla? Tidakkah masuk di dalam hadis ini salat duha? Wallahu a'lam. Apakah baik apabila ilmu yang telah kita dapatkan baik melalui buku maupun lewat kajian kita sebarkan melalui media maya seperti internet? Apakah ada batasan-batasannya? Kalau antum bisa masuk internet tanpa berbuat maksiat, masuklah. Namun ana khawatir saja, karena tawaran maksiat di internet begitu dahsyat. Wallahu a'lam. Apakah dosa kita yang telah diampuni akan terhapus dari catatan amal, ataukah akan diperlihatkan kelak di hari kiamat? Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengamalkan amalan sebesar biji dzarrah daripada kebaikan, dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengamalkan amal keburukan sebesar biji dzarrah, dia akan melihatnya. Lalu dari mana kata dihapuskan? Dari mana kata dihapuskan? Allah berfirman, alimat nafsum ma ahdarat. Ketika hari akhir datang, semua jiwa menyadari, memahami, mengenang, mengingat seluruh yang pernah dia kerjakan. Seluruhnya tanpa terkecuali. Di dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ketika dibentangkan kitab catatan amalan, kamu akan melihat pelaku-pelaku dosa takut dengan catatan amalan itu. Dan mereka berkata, aduh celakanya kita. Kenapa kitab ini tidak meninggalkan sedikit pun pekerjaan kita, yang besar ataupun yang kecil, melainkan semuanya dicatat oleh dia. Dan mereka akan menemukan amalan mereka hadir di situ. Tidak ada yang tidak hadir. Dan Rabbmu tidak akan pernah menzalimi siapapun. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa catatan amal maksiat kita tidak dihapus dari catatan amal kita. Kalau diampuni oleh Allah, yang dihapus adalah dosa-dosanya. Karena maksiat adalah poin-poin azab. Yang dihapus adalah azabnya. Namun catatannya tidak dihapus. Namun yang lebih daripada itu adalah, jangan terlalu yakin Anda diampuni oleh Allah, supaya Anda terus meminta ampun kepada Allah. Karena kalau Anda sudah yakin diampuni oleh Allah, Anda tidak akan mau lagi minta ampun kepada Allah. Di saat bermajlis mendengarkan ilmu, hati kami seakan khusyuk dan takut dan mengingat Allah. Akan tetapi ketika kembali kepada keluarga kami, istri-istri dan teman-teman kami, seakan-akan yang didapatkan di majlis tidak melekat. Tidak melekat lagi di hati. Mohon nasihat agar tetap istiqamah dari ilmu yang didapat. Begitulah iman. Di saat diingatkan ke akhirat, dia melayang ke akhirat. Di saat diingatkan surga dan neraka, dia melayang ke surga dan neraka. Dan di saat sedang berdagang, kerap kali yang dirasakan di majelis tadi hilang. Oleh karena itu, rajin-rajinlah bermajelis taklim. Dan fokuskan diri untuk hadir terus di majelis taklim dan mendengarkan nasihat-nasihat. Allah telah memudahkan untuk kita di zaman kita sekarang ini sarana untuk kita bisa mendengarkan nasihat walau di tempat kita bekerja, walau di tempat kita berdagang dan tempat kita berusaha. Kenapa kita tidak manfaatkan? Kenapa kita habiskan waktu kita untuk duduk bercengkrama dengan teman-teman dan sahabat? Kenapa kita tidak menyendiri?
Kalau seandainya tidak diperlukan untuk duduk bersama kawan-kawan, menyendiri, mendengarkan kajian, membaca Al-Quran, berzikir. Berkata Imam Muhammad bin Ajlan, seorang ahli hadis di kalangan tabi'in, kalamus salafi arba'atun. Perkataan kaum salaf yang terdahulu, yaitu para sahabat, 4 kategori. Imma an yaqra al-Quran. Kita temukan mereka sedang membaca Al-Quran. Au yadhkurullah. Atau kita temukan mereka sedang berzikir kepada Allah. Au yus'alu an ilmin fayukhbiru bih. Atau dia ditanya tentang sebuah ilmu lalu Anda melihatnya sedang berbicara ilmu, menerangkan ilmu. Au yatakallamu fi ma ya'nihi min amri dunya. Atau mereka berbicara sesuatu yang mereka pentingkan, yang mereka butuhkan dari pekerjaan-pekerjaan dunia mereka. Ini perkataan para sahabat. 4 kategori kata Muhammad bin Ajlan. Kalau tidak baca Quran, kalau tidak sedang berzikir, kalau tidak sedang berbicara ilmu, tanya jawab ilmiah, kalau tidak sedang berbicara dunia, namun dunia yang mereka butuhkan, maka tinggalkan dunia yang tidak kita butuhkan, apalagi maksiat. Menyendirilah. Dan kalau memang ketika ada di tempat-tempat itu Anda merasa hati sudah mulai jauh, maka yang lebih baik tinggalkan tempat itu. Tinggalkan tempat bercengkrama itu. Kalau Anda merasa ketika duduk di toko ini telah membuat Anda lalai dari Allah, segera ambil Al-Quran. Baca Al-Quran di toko itu. Segera ambil buku, baca buku di toko itu. Segera murajaah hafalan Al-Qurannya. Supaya kita tidak ditarik oleh dunia ke dalam pesona-pesonanya dan kita lupa akhirat. Wallahu a'lam. Masih ada 3 menit. Ada pertanyaan yang sangat panjang, saya ringkas saja. Ustaz, pada kesempatan kali ini mohon jelaskan hijab yang syar'i. Semoga didengar oleh ummahat dalam rangka pembenahan diri dalam dan luar. Pertanyaan ini seputar pakaian ummahat yang masih berwarna-warni, menarik perhatian lelaki, dan masih modis. Dan nasihat daripada saudara kita yang bertanya kita sampaikan kepada para ummahat. Benahi pakaian kita. Itu pakaian luar yang menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Dan pakaian terbaik untuk wanita adalah yang gelap atau mengarah kepada warna gelap. Dan pakaian yang tidak baik untuk wanita, walaupun tidak tertutup auratnya, adalah yang menarik perhatian kaum laki-laki. Wallahu ta'ala alam bisawab. Untuk meraih kekhusyukan di dalam salat, ada sebagian orang yang sebelum melaksanakan salat membaca surat-surat tertentu. Apakah ini ada sunnahnya? Silakan kembali kepada cara Nabi melakukan salat. Apakah kita menemukan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam membaca surat-surat tertentu sebelum takbiratul ihram? Jawabannya tidak ada. Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah membaca surat-surat tertentu sebelum beliau melaksanakan takbiratul ihram. Maka aksi ini tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi kita tercinta SAW. Nabi kita tidak membacanya. Kalau Nabi kita tidak membaca, kita sebagai umat baca atau tidak? Tidak. Dalam rangka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun tidak baca. Kenapa kita tidak baca? Jawabannya jelas, karena Nabi tidak baca. Bukankah kita disuruh mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya iya. Ketika Nabi tidak baca, kalau kita baca, berarti kita tidak ikut Nabi kita. Itu artinya Nabi berhenti, kita lanjut berjalan. Padahal suri tauladan kita berhenti. Maka kalau suri tauladan kita berhenti, kita harusnya apa? Berhenti. Maka jawabannya adalah jangan baca. Karena apa? Karena Nabi tidak baca. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk membenahi amalan kita
membenahi hati kita. Dan ingat kembali saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudariku, bahwa perhatian kita kepada batin kita harusnya lebih hebat dari perhatian kita kepada zahir kita. Dan dengan hati itu kita bisa beragama dengan baik. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.